Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rizka Sofrotul Muna, Sarah Nur Fadilah, Rizky Maulana, Robi Putra Sujudi, Rohmat Agung Sutrisno, Sasa Eliza Ernawati, dan Septian Nazif Putransyah akan menyampaikan materi tentang kontribusi personal dalam bidang manajemen. Lengkapnya akan kita bahas di video berikut. Enjoy the video. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, mulai dari urusan terkecil seperti mengatur urusan rumah tangga, sampai dengan urusan terbesar seperti mengatur urusan sebuah negara. Semua itu diperlukan pengaturan yang baik, tepat, dan terarah dalam bingkai sebuah manajemen, agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih dan bisa selesai secara efisien dan efektif. Pada dasarnya, ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah mengajarkan tentang kehidupan yang serba terarah dan teratur, merupakan contoh konkret adanya manajemen yang mengarah kepada keteraturan. Puasa, haji, dan amaliyah lainnya merupakan pelaksanaan manajemen yang monumental. Teori dan konsep manajemen yang digunakan saat ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam perspektif Islam. Dalam sudut pandang Islam, manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata al-tadbir atau pengaturan. Kata ini merupakan derivasi dari kata dabara atau mengatur yang banyak terdapat dalam Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat As-Sajdah ayat 5 yang artinya Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarinya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dari isi kandungan ayat di atas, dapatlah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengatur alam. Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. Berbicara masalah manajemen, tentunya tidak bisa lepas dengan 4 komponen yang ada, yaitu planning, perencanaan, organizing, perorganisasian, actualing, pelaksanaan, dan controlling, pengawasan. Sebagai seorang muslim yang baik, sudah seharusnya kita selalu merencanakan setiap kegiatan yang akan dilakukan. Keperluan merencanakan ini terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa depan menurut kehendaknya. Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan masa depan yang tidak menentu dengan berupaya menciptakan masa depan itu sendiri. Masa depan adalah akibat dari keadaan masa lampau, keadaan sekarang, dan disertai dengan usaha-usaha yang akan dilakukan. Dengan demikian, landasan dasar perencanaan adalah kemampuan manusia untuk secara sadar memilih alternatif masa depan yang akan dikehendakinya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan masa depan yang dipilihnya. Dalam hal ini, manajemen yang akan diterapkan seperti apa, sehingga dengan dasar itulah maka suatu rencana akan terrealisasi dengan baik. Setelah mendapat kepastian tentang tujuan, sumber daya, dan teknik atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan, selanjutnya dengan melakukan upaya pengorganisasian agar rencana tersebut dapat dikerjakan secara sukses. Ajaran Islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi. Sebab, bisa jadi suatu kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan dengan mudah bisa diluluhlantahkan oleh kebatilan yang tersusun dengan rapi. Kerjasama dan komunikasi yang baik menjadi hal yang sangat penting bagi individu satu sama yang lain. Sebab dengan komunikasi dan kerjasama yang baik, maka pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. Organisasi lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja. Al-Quran dalam hal ini sebenarnya telah memberikan pedoman dasar terhadap proses pembimbingan.
pengarahan, ataupun memberikan peringatan dalam bentuk aks-swasing ini. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 2 sebagai berikut, yang artinya sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 2. Suatu contoh pelaksanaan dari fungsi manajemen dapat ditemukan pada pribadi agung Nabi Muhammad SAW. Ketika ia memerintahkan suatu pekerjaan, beliau menjadikan dirinya sebagai model dan teladan bagi umatnya. Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang hidup, atau biasa disebut dengan The Living Quran. Artinya, pada diri Rasulullah SAW tercermin semua ajaran Al-Quran dalam bentuk nyata. Beliau adalah pelaksana pertama semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Oleh karena itu, para sahabat dimudahkan dalam mengamalkan ajaran Islam, yaitu dengan meniru perilaku Rasulullah SAW. Sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim meneladani sifat beliau. Sebagai seorang muslim, sebuah keharusan bagi kita untuk mempelajari dan mengamalkan setiap isi kandungan Al-Quran dan hadis. Proses manajemen sebenarnya telah dicontohkan dalam Al-Quran dan diaplikasikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Memang Al-Quran dan hadis Nabi tidak menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan manajemen secara rinci, tetapi bagaimana kita menggali dan menafsirkannya. Karena sesungguhnya manajemen telah ada dan tercantum dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber pokok ajaran Islam. Tanamkan sifat disiplin, bertanggung jawab, amanah agar menjadi pribadi yang lebih baik dalam beramal, maupun bertingkah laku selalu berproses, bergerak maju, serta berintegritas tinggi. Muslim yang hebat akan melahirkan bangsa yang kuat. Seorang muslim muda yang memiliki ilmu pengetahuan keagamaan memadai dan dapat mengimplementasikan ilmu agamanya di dalam masyarakat, serta dapat bersosialisasi dengan baik dengan lingkungannya, maka pemuda tersebut mampu untuk melakukan dan membawa masyarakatnya menjadi masyarakat Islami, atau sesuai dengan ajaran norma-norma agama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.